Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotivator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka kaget. Ternyata selama ini mereka salah target. Oke, mari kita lihat ya energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya terkaget-kaget ya melihat dirimu ya. Ternyata mereka salah target ini ya. Mereka ini kayaknya pengen gangguin kamu gitu. Tapi yang terjadi malah bertolak belakang dengan ekspektasi yang mereka inginkan ya. Tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi ya guys ya? Apa yang bikin mereka kaget ya? Ternyata selama ini mereka salah target. Oke, di sini ada Three of Swords. Ada The Sun. Ada King of Pentacles, ada The Strength, ada Knight of Pentacles, ada The Empress, ada Nine of Cups, ada Justice, ada King of Cups, one more, ada Six of Wands. Alright. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku ngerasakan bahwa ada seseorang atau segelintir orang ya, beberapa orang ini mencoba untuk bermain-main sama kamu ya. Dia atau mereka ini berusaha untuk mengganggu kehidupan kamu ya, mengusik kamu gitu loh guys ya. Niatnya sih di sini awalnya iseng-iseng aja ya, tapi endingnya jadi serius gitu loh guys ya. Karena di sini mereka nggak pernah berhasil untuk membuat kamu sakit hati, untuk bikin kamu kecewa, untuk bikin kamu merasa gerah, merasa galau gitu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Three of Swords ya, mereka pengen bikin kamu sakit hati ya. Dia atau mereka ini menginginkan kamu mengalami rasa sakit gitu loh guys ya. Padahal kamu dan dia atau mereka ini tidak terlalu kenal-kenal amat ya. Mungkin hanya sebatas tetanggaan, sebatas teman jauh gitu ya, sebatas cuman kenal, say hello, tahu namanya gitu aja ya. Tapi ini orang memang memiliki tabiat yang tidak baik ya, sebagai orang-orang yang suka usil, jahil sama kehidupan orang lain gitu ya. Atau mereka ini memang ex pembuli ya. Mungkin semasa kanak-kanak ya, sok jagoan gitu ya, atau sering membuli teman-temannya gitu, sehingga dia atau mereka ini merasa berkuasa gitu, merasa perlu untuk memperlihatkan dan memperkokoh yang namanya eksistensi dirinya. Jadi kayak maksa banget gitu ya, minta validasi dan pengakuan dari orang-orang sekitar gitu. Sehingga ketika ketemu kamu yang mungkin cuek ya, cuek bebek, kamu yang nggak peduli dengan tetek bengek urusan drama dan sandiwara mereka gitu. Mereka nih kayak merasa tersinggung ya. Dia atau mereka ini merasa kamu ini beda gitu loh guys ya. Berani-beraninya kamu ini kayak ngelawan mereka ya, atau tidak tunduk sama dia gitu ya, berani untuk mendongakkan kepala gitu ya, berani untuk menatap mata mereka gitu ya, sehingga terbesit niat untuk iseng-iseng sama kamu ya, kayak bermain-main gitu loh guys ya. Jadi dia atau mereka ini berusaha untuk menyakiti kamu ya guys ya, tanpa mengenal siapa kamu sebenarnya, tanpa tahu seperti apa background atau latar belakang hidupmu gitu loh guys ya. Mereka ini nggak tahu siapa kamu sebetulnya ya, latar background kamu ya, dari segi pendidikan ya, background pendidikan, pekerjaan, status sosial ya, derajat ya, keluarga, atau kamu berasal dari turunan mana gitu. Mereka nggak tahu ya, mereka tuh asal ngejelepak aja, asal
ngegoda orang, asal ngebully orang, asal ngusilin orang, asal jahil sama orang tanpa memperdalami dan mempelajari lebih jauh gitu. Siapa sih orang yang diusilin ini? Siapa sih orang yang dikerjain ini? Siapa sih orang yang diperlakukan buruk ini gitu loh guys ya. Mereka nih orangnya sembarangan ya. Karena mungkin saja dia atau mereka ini memiliki karakter serakah dan suka sirik terhadap kehidupan orang gitu. Jadi kalau melihat orang senang, kalau melihat orang bahagia tuh nggak suka ya. Tapi kalau melihat orang sengsara, menderita, wah jingkrak kesenangan ya. Mungkin itu habit dia dari dulu ya, sejak anak-anak ya, hingga saat ini mungkin saja masih seperti itu gitu. Jadi kayak nggak berubah. Nah seperti itu. Mungkin tubuhnya aja nih dewasa ya, tapi jiwanya kayak sorry tuh saya masih bocil gitu ya guys ya. Jadi kalau melihat orang tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan maunya dia, maunya mereka, langsung deh dikerjain, langsung deh diperlakukan dengan buruk kayak gitu. Jadi kayak terkesan maksa gitu ya guys ya, maksa orang untuk melakukan sesuatu sesuai maunya mereka ya. Misalnya mereka pengen kamu tunduk, kamu mesti tunduk gitu. Misalnya dia pengen kamu tuh nggak berani sama dia, kamu mesti nggak berani dan ngikut aja apa maunya dia, kayak gitu loh guys ya. Tapi kan di sini kamu tipe orang yang tidak seperti itu gitu ya. Kamu kan orangnya selain cuek juga masa bodoh gitu dengan urusan kehidupannya orang gitu, nggak seperti dia atau mereka yang senang sekali ngurusin hidup orang gitu kan. Sungguh berbanding terbalik ya. Nah jadi dia atau mereka ini sering sekali mencoba untuk menyakiti kamu ya dengan berbagai hal gitu ya guys ya. Mulai dengan mengolok-olok kamu ya, mengejek-ngejek kamu gitu ya guys ya. Tapi di sini aku lihat kamu nih santai aja ya, dikonfirmasi oleh King of Cups ya. Kamu tuh malah santai aja ya. Dia atau mereka atau dia ini mengajak orang-orang gitu ya untuk ngebully kamu ya, atau berbisik-bisik gitu ya guys ya, celengak-celenguk gitu ya, menggosip, ngerumpi ya, temanya tentang dirimu gitu. Kamu tuh kayak tersenyum aja gitu ya, santai aja gitu. Kamu kan tipe orang yang masa bodoh gitu ya, masuk telinga kiri ya keluar telinga kiri. Ya jadi nggak kamu ambil pusing gitu loh guys ya, nggak kamu ambil hati gitu. Wah bagus sekali ya guys ya, sehingga mereka ini nggak ada celah, nggak ada ruang untuk bisa mengusili kamu lebih daripada itu gitu. Jadi kayak nggak mempan ya, kelakuan-kelakuan toksik mereka nih nggak mempan ke kamu gitu, karena kamu menanggapinya dengan santai di sini ya guys ya, woles aja ya, santai aja ya. Kamu di sini kayak tenang banget orangnya ya. Memang pada dasarnya kamu ini orang yang tenang gitu ya. Orang mau ngehina kamu kayak mau ngejek kamu kayak mau ngolok-ngolok kamu kayak bahkan mau memfitnah kamu, kamu tersenyum dan ketawa aja. Karena bagi kamu kalau itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta dan realitanya, buat apa dipusingin, buat apa diambil hati, yang ada malah bikin kamu rugi jadinya ya, kalau kamu terlalu overthinking dengan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang bersifat rekayasa atau cerita karangan mereka belaka gitu ya guys ya. Terus di sini dia atau mereka ini sering sekali kayak mengolok-olok pekerjaan kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh King of Pentacles ya guys ya. Mungkin kamu memiliki pekerjaan sorry to say ya, seperti kayak bawahan gitu ya, atau orang yang diperintah gitu ya guys ya. Mungkin kamu bekerja di tempat orang gitu ya guys ya, atau kamu ini adalah seorang owner ya, pedagang ya, who knows ya. Tapi kamu ini kayak ngirim barang ya, kayak diminta orang, di request gitu ya untuk bikin pesanan ini itu. Jadi kan kayak masih tergantung daripada requestan atau perintahnya orang gitu ya. Jadi mereka tuh kayak cekikikan ketawa gitu loh guys ya, ngelihat kamu yang mungkin saja repot atau yang mungkin saja kamu lagi sibuk gitu ya guys ya, bekerja gitu. Mereka kayak mulai nih cari gara-gara gitu ya untuk ngolok-ngolok kamu gitu ya. Kayak repot banget kerja gitu, padahal kan gajinya nggak seberapa, kayak gitu loh guys ya. Kerja siang dan malam, tapi coba lihat dia tuh kayak gitu-gitu aja, nggak ada terlihat sesuatu yang wow kayak gitu loh guys ya. Karena dia atau mereka ini sebenarnya nggak tahu gitu ya, sebenarnya kamu punya tabungan di luar sana atau aset di mana-mana, tapi tampilan kamu tetap sederhana kayak gitu loh guys ya. Mereka tuh nggak tahu gitu,
kamu tersenyum aja mereka olok-olok kayak gitu ya, kamu tetap terus bekerja aja gitu ya, cari uang ya, cari nafkah gitu ya. Walaupun kamu mungkin pakai baju yang sangat standar ya, yang sangat sederhana ya. Kalau kamu cewek, kamu jarang dandan gitu. Kalaupun dandan ya sederhana banget gitu ya, yang nggak menor, nggak heboh gitu ya. Jadi kayak bener-bener kamu tuh tampil kayak simple ya, humble kayak gitu loh guys ya, karena kamu nggak pengen pamer ya, nggak pengen menunjukkan tentang kemewahan atau segala sesuatu yang kamu punya gitu. Kamu bukan tipe orang yang seperti itu gitu ya guys ya. Nah, di sini mereka yang mengolok-olok kamu ini ya, mereka sendiri tuh nggak bercermin bahwa mereka tuh ada yang nggak bekerja, bahkan ada yang pengangguran, ada yang cuma ngarep suami ya, mengarep income atau gaji dari pasangan doang gitu loh guys ya. Tapi hobi banget ya dia ngata-ngatain orang gitu, tapi dia nggak ngaca ya tentang dirinya sendiri gitu. Jadi lucu banget ya di sini ya. Jadi kamu senyumin aja gitu, karena kamu tahu kan realitanya seperti apa, faktanya kayak apa tentang dirimu. Walaupun mereka ngoceh sana sini ya, bikin cerita-cerita karangan yang nggak bener gitu ya, ya kamu tertawa aja di sini ya guys ya. Kamu tetap fokus sama kerjaan kamu, dan di sini mereka heran gitu ya, rezeki kamu mengalir dengan lancar gitu loh guys ya. Walaupun mereka berusaha untuk ngejatohin kamu, ngerusak reputasi kamu dengan merendahkan kamu di mata orang-orang sekitar gitu ya, dengan menebar-nebar fitnah ya, bikin cerita-cerita hasil karangannya mereka gitu ya, biar kamu tuh diremehkan orang, dianggap rendahan kayak gitu ya. Tapi kayak nggak mempan gitu, rezeki kamu tuh tetap mengalir lancar gitu. Ada aja orang yang mau bekerja sama dengan kamu, atau misalnya kalau kamu pedagang ada aja pembeli ya, entah dari mana gitu ya. Tuhan kirimkan para pembeli untuk membeli dagangan kamu sehingga laris manis gitu. Di sini mereka heran gitu ya guys ya, kaget ya. Ya iyalah, ternyata selama ini mereka salah target ya. Kenapa? Sebetulnya kamu ini bukanlah orang yang nggak punya, enggak ya. Justru sebaliknya, kamu ini adalah orang yang mapan, baik itu secara material maupun non material. Tapi kamu lebih menyembunyikan identitasmu yang sebenarnya ya. Kalau kamu mapan secara material, kamu tuh punya tabungan, kamu tuh punya aset di mana-mana, atau kamu itu punya sesuatu yang berharga yang kamu simpan seperti perhiasan ya, atau emas atau apapun gitu yang bisa punya nilai jual atau bisa dijual balik gitu ya, yang bisa dijadikan duit kembali gitu loh guys ya. Tapi kamu lebih banyak diam dan menyimpannya gitu, nggak gembar-gembor, nggak kowar-kowar kayak dia atau mereka gitu, karena kamu lebih suka dengan kesederhanaan ya. Di sini tentunya mereka salah target ya. Mereka pikir kamu tuh gajinya kecil gitu ya, capek-capek bekerja, padahal apa yang kamu kerjakan ya itu sesuai dengan hasil jerih payahmu. Income atau pemasukan atau salary atau gaji atau penghasilan kamu itu benar-benar sesuai dengan hasil jerih payahmu ya. Mereka nggak tahu aja karena kamu nggak pernah ngasih bon atau ngasih data gaji kamu berapa atau segala macem gitu. Jadi kamu tuh kayak pontang panting ya, banting tulang ya, repot, sibuk gitu, tapi kamu nggak pernah melihatkan hasilnya. Mungkin saja kamu di luar kota punya rumah yang gede, mungkin saja kamu punya tabungan di mana-mana gitu ya, itu kalau secara material. Nah, kalau secara non material ya, kamu tuh mapan secara personality atau kepribadian. Kamu punya kematangan emosional yang bagus, kamu punya karakter yang baik sehingga bikin pasangan kamu jadi betah, kamu punya keluarga yang harmonis, kamu memiliki kehidupan yang tenang dan nyaman. Nah, seperti itu ya, yang mana itu di luar daripada jangkauannya mereka, karena kamu nggak pernah bilang-bilang soal itu ya. Kamu lebih banyak menyembunyikan semua itu karena kamu tahu bahwa di luaran sana orang-orang tuh paling tidak suka melihat orang lain tuh berbahagia. Di luaran sana jarang orang merasa ikut senang dengan melihat orang lain berbahagia. Kebanyakan orang-orang yang toksik ya selalu terintimidasi dan merasa insecure kalau melihat orang lain berbahagia, kalau melihat orang lain memiliki kelebihan dibandingkan dirinya, dan kamu sudah tahu itu. Makanya kamu berusaha untuk bisa menyembunyikan segala sesuatu yang punya value atau memiliki nilai gitu, biar nggak jadi incaran orang-orang toksik itu gitu ya. Jadi kamu lebih banyak sini tampil sederhana apa adanya, biar disangka atau diduga oleh mereka
kere lah, kismin lah, nggak punya lah, nggak bisa apa-apalah, biarin. Bagi kamu tuh biarin gitu ya. Tapi kamu hidupnya sebetulnya enak, nyaman gitu ya. Kamu lebih banyak dia, makanya kamu senyum-senyum aja mereka coba perlakukan dengan tidak baik gitu ya guys ya, dengan menjatuhkan nama baik kamu gitu. Kamu tenang-tenang aja gitu, karena itu tidak sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Apalagi di sini ditambah dengan aura positif kamu ya. Kamu ini adalah orang yang sangat aktif ya, punya energi yang sangat positif dan punya semangat yang bagus ya guys ya. Semangat hidup yang benar-benar bisa mendorong kamu dan memotivasi kamu untuk tetap survive dan bangkit dari segala keterpurukan di dalam kehidupan kamu. Karena kamu ini kayaknya termasuk orang yang spiritual ya guys ya, orang yang tidak hanya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu bersifat material semata ya, tapi kamu juga menyeimbangkannya dengan hal-hal yang bersifat spiritual, di mana kamu ini punya kekayaan jiwa ya. Kamu tuh kaya hati gitu loh guys ya. Walaupun kamu secara material misalnya pas-pasan atau tidak mapan ya, tapi kemapanan kamu itu berada di dalam jiwa kamu gitu. Jiwa kamu ini kokoh ya, tidak mudah digoyahkan gitu ya. Kamu bisa terus bertumbuh dan berkembang secara jiwa, dan ini membuat mereka jadi kebingungan, kaget gitu ya. Sebab apapun yang mereka lakukan, hal-hal buruk yang dia atau mereka lakukan ini sama sekali tidak ngefek ke kehidupan kamu ya. Dan di sini aku melihat kehidupan kamu itu sungguh berlimpah ya guys ya. Ada yang secara material, tapi ada juga yang secara non material ya. Jadi di sini ada dua versi ya, karena di sini kan general reading ya, energi banyak orang ya. Ada di antara kamu yang bergelimang harta atau memiliki aset di mana-mana, atau memiliki kehidupan yang mapan secara finansial ya, tapi kamu lebih memilih untuk hidup sederhana dan tampil sederhana. Kamu lebih banyak menyembunyikan dan menyimpan identitas kamu sebenarnya gitu ya, tapi sebetulnya kamu nih hidupnya enak, nyaman gitu ya, tenang ya. Nah di sisi lain ada juga di antara kamu versi lainnya, itu walaupun kamu tidak mapan gitu ya, biasa-biasa aja, standar-standar aja, pas-pasan, hidupnya berkecukupan, tapi nggak pernah kekurangan ya secara material. Walaupun pas-pasan rezekinya misalnya kecil, tapi selalu ada gitu loh guys ya. Secara batin kamu benar-benar terpenuhi, kayak bahagia aja gitu loh guys ya, kayak merasa damai aja gitu ya. Walaupun kamu uangnya pas-pasan ya, biaya hidupnya pas-pasan ya, dikasih rezekinya pas-pasan, tapi kamu selalu bersyukur dan merasa senang gitu ya, merasa bahagia. Jadi kebahagiaan yang kamu peroleh itu tidak hanya mutlak dari material, dari segi material atau keuangan semata gitu, tapi dari segi non material yang bikin kamu kayaknya bisa menikmati hidup ini dengan damai gitu. Dan itulah yang bikin mereka kaget gitu. Walaupun kamu dijahatin atau dijolimin kayak apapun, ternyata kamu ini kayaknya pembawaannya tetap santai dan tenang gitu, kayak nggak pernah terganggu sama sekali gitu ya. Karena kamu tidak mempedulikan tetek bengek persoalan yang tidak penting buat kamu kayak gitu ya. Dan tentunya di sini kamu bisa menyeimbangkan diri kamu ya guys ya. Kalau misalnya mereka berusaha untuk menjatuhkan kamu, kamu selalu berusaha untuk bangkit. Kalau mereka berusaha untuk membuat hidup kamu berada di dalam keterpurukan dan penderitaan, kamu selalu menyeimbangkannya, berusaha untuk menstabilkan segala sesuatunya ya, agar bisa tumbuh kembali, bangun kembali, bangkit kembali ya. Benar-benar kamu tuh selalu punya cara gitu ya, untuk bisa menstabilkan dan menyeimbangkan kehidupan kamu, sehingga mereka jadi kaget, ternyata selama ini mereka tuh salah target ya. Mereka pikir kamu tuh bisa diperlakukan semena-mena, semaunya, seperti yang mereka pernah lakukan terhadap orang-orang biasa gitu ya. Ternyata di sini mereka benar-benar salah target. Mereka melawan orang yang berbeda, tidak seperti kebanyakan orang yang diperlakukan dengan buruk ya, terpengaruh, mudah ngepek ke kehidupannya. Kamu sama sekali tidak terpengaruh, dan apa yang mereka lakukan itu tidak ngefek dengan kehidupan kamu, karena jurus masa bodoh dan kecuekan kamu yang tingkat tinggi ini ya. Kamu begitu dingin terhadap mereka dan tidak pernah memberikan mereka perhatian sedikit pun, sehingga mereka tuh jadi kebingungan gitu loh guys ya. Dan endingnya di sini mereka benar-benar kaget dan terperangah, bahkan melongo ya, melihat kamu ini banyak dikagumi orang, atau banyak disukai orang, atau punya banyak
teman ya, tiba-tiba aja mungkin saja teman-teman kamu berdatangan pas hari raya ya, pas ada festival ya, pas ada hajatan, pas ada acara di rumah kamu, mereka terkaget-kaget ya, karena mereka pikir selama ini kamu tuh sendirian, nggak punya teman, nggak ada yang nemenin ya, kamu itu dijauhin orang gitu loh guys ya, sehingga mereka tuh kayak sewenang-wenang ya memperlakukan kamu dengan buruk ya, padahal mereka nggak tahu aja kamu tuh punya banyak backingan, punya banyak teman di belakang, tapi kamu nggak pernah gembar-gembor atau keluar-keluar kesana kemari, kamu lebih banyak tampil sendiri apa adanya gitu. Inilah sosok kamu yang sepertinya sangat kuat di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh the strength ya, kamu tuh sosok yang kuat, kamu mampu melawan mereka sendirian, sementara mereka atau dia ini mengajak orang-orang sekitar gitu ya untuk memusuhi kamu ya, untuk ngusilin kamu ya, tapi nggak pernah berhasil. Kamu mampu membuat mereka kebanting gitu loh guys ya, dengan sendirinya ya. Mereka berusaha untuk merendahkan kamu, ternyata mereka sendiri yang menjadi rendah diri dan minder gitu ya, ketika mereka melihat kenyataan bahwa kamu ini adalah orang berada, atau bahwa kamu ini berasal dari keluarga terpandang, atau kamu ini memiliki koneksi pertemanan yang luas, atau kamu ini punya kehidupan yang berkecukupan atau bahkan berkelimpahan kayak gitu loh guys ya. Dan di sini mereka benar-benar kaget, ternyata selama ini mereka salah target melawan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Semua elemen ada di sini ya. So, semua zodiak ngumpul di sini. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo dan Libra ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat apa message atau pesannya buat kamu melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada never alone. My bond with God and the angels is a flame that illuminates my heart regardless of the darkness around me. This bond is the foundations of my inner strength. It allows me to go on having faith that all things will fall into divine order for my greatest benefit. I ask the universe for guidance, knowing I will always receive its help and protections. Today the sun will rise and shine for me. I'm never alone. Jadi di sini pesannya kamu nggak perlu takut ya guys ya, walaupun mereka itu ya main keroyokan, bergerombol, bergrup, bergeng ya, apapun itu ya, mau satu kampung ya ngejar-ngejar kamu atau musuhin kamu nggak perlu khawatir ya, karena walaupun kamu sendiri, sebetulnya kamu itu tidak pernah benar-benar sendirian. Backingan kamu tuh sangat kuat. Selama kamu berada di jalan kebenaran, selama kamu tetap berpegang teguh dan yakin dengan kuasa ilahi, maka backingan kamu itu langsung Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba yang memiliki kekuatan iman yang selalu terkoneksi dengan penciptanya tidak akan pernah tersentuh dengan yang namanya kegelapan atau orang-orang toksik yang hendak berbuat jahat ya. Tuhan akan selalu melindungi orang-orang baik, percayalah itu ya. Apalagi kamu yang suka menebar kebaikan dan selalu melakukan kebajikan di dalam kehidupan ini, di dunia ini, kamu selalu diberikan support, dukungan oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dan Tuhan selalu menjaga kamu melalui angels atau malaikat-malaikatnya. Ikatan kamu dengan Tuhan itu akan membentuk proteksi yang sangat kuat sebagai tameng, sebagai perisai kamu, sehingga orang-orang yang toksik yang ingin berbuat jahat dan jolim terhadap kamu itu tidak bisa menembus pertahanan risai atau tameng kamu ya. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Buatlah koneksi yang kuat dengan Sang Penciptamu dan tingkatkan lagi keyakinanmu terhadap Tuhan. Maka tak ada satupun yang perlu kamu khawatirkan, karena kuasa Tuhan ini memiliki power yang luar biasa ya, yang akan membuat dirimu
memiliki pertahanan yang luar biasa, yang memancarkan energi yang powerful sehingga membuat orang-orang toksik itu menyingkir dengan sendirinya. Ya, Tuhan akan selalu memberikan pertolongan dikala kamu mendapatkan suatu kesulitan di dalam kehidupanmu. Asalkan kamu masih tetap memiliki koneksi atau bonding dengan Sang Penciptamu melalui ibadah rutin atau melalui cara-cara yang membuat kamu bisa terkoneksi dengan Tuhanmu. Di depan sana, kehidupan kamu itu terlihat cerah, masa depan kamu itu sungguh bersinar. Namun kamu mesti tahu bahwa untuk bisa mencapai ke sana tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan tantangan yang harus kamu hadapi. Namun walaupun begitu, ya, selama kamu memiliki keyakinan terhadap diri sendiri dan Tuhanmu, maka kamu pun bisa sampai untuk melaju dan menggapai apa yang kamu ingin wujudkan di dalam kehidupanmu. Jadi tetaplah bersemangat dan terus cetak prestasi agar kamu bisa berhasil dan menjadi orang yang sukses. Oke? Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajki Balita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.